Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri. Nama saya Arya Ganesha Radi, NPM 19310021, kelompok 3 PPAI. Di sini saya akan dakwah singkat yaitu tentang haji. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassallallahu asrofi afbiyahi wa musalim wa alihi wa subi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, yang pertama-tama dan utama tentunya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat dan nikmat karunia-Nya kita semua dapat sini dapat berkumpul tatap muka di tempat yang sangat mulia ini. Salawat serta salam marilah kita sanjungan kepada junjungan besar kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, hari ini saya akan menyampaikan tentang ibadah haji. Sebelumnya, apa sih itu ibadah haji? Itu adalah rukun atau tiang agama Islam yang kelima setelah syahadat, sholat, zakat, dan puasa. Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslimin ini sedunia yang mampu material, fisik, dan keilmuan dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan beberapa tempat di Arab Saudi pada sewaktu yang dikenal sebagai muslimin haji atau bulan Zulhijjah. Dan juga ibadah haji itu hanyalah diwajibkan sekali dalam seumur hidup, selebihnya sunnah. Hal ini dapat difahamkan dari suatu hadis diriwayatkan oleh Ibu Abdul Ahas sebagai berikut. Rasulullah SAW berkata, "Wahai sekalian manusia, diwajibkan kepada kamu melaksanakan ibadah haji." Seorang sahabat yang bernama Akra bin Hadis bertanya, "Apakah setiap tahunnya, ya Rasulullah?" Nabi pun menjawab, "Kalau saya katakan ya, maka hukumnya menjadi wajib. Dan kalau diwajibkan itu, tiap-tiap tahun kamu tidak akan mampu mengerjakannya. Wajib haji itu satu kali saja. Barang siapa yang mengerjakannya lebih dari satu kali, maka yang selebihnya kedua itu akan menjadi amalan sunat." Lalu, keutamaan haji banyak yang disebutkan dalam Al-Quran dan sunnah berikut. Beberapa antaranya, yang pertama, haji ini merupakan amalan yang paling afdol. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata itu, Nabi SAW ditanya amalan apa yang paling afdol. Beliau SAW menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ada yang bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau SAW menjawab, jihad di jalan Allah. Ada yang bertanya kembali, kemudian apa lagi? Haji mabrur, jawab Nabi SAW. Hadis riwayat Bukhari nomor 1519. Kedua, jika ibadah haji tidak bercampur dengan dosa atau syirik dan maksiat, maka balasannya adalah surga. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Dan haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga." Hadis riwayat Bukhari nomor 1773 dan Muslimin nomor 1349. Yang dimaksud tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga. Bahwasanya haji mabrur itu tidak cukup jika pelakuannya dihapus sebagian kesalahannya, bahkan ia memang pantas untuk masuk surga. Ketiga, haji termasuk jihad fisabilillah atau jihad di jalannya Allah. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ia berkata, "Wahai Rasulullah, kami mendatang bahwa jihad adalah amalan yang paling afdol. Apakah berarti kami harus berjihad?" "Tidak, berjihad yang paling utama adalah haji mabrur," jawab Nabi SAW. Hadis riwayat Bukhari nomor 1520. Keempat, haji akan menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa ia mendengar Nabi
Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang berhaji ke Ka'bah lalu tidak berkata-kata seronok dan tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya. Hadis Bukhari nomor 1521. Nah, yang kelima, haji akan menghilangkan kefakiran dan dosa. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, ikutlah umrah kepada haji karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mampu kecuali surga. Hadis riwayat An-Nasai nomor 2631, Tirmizi nomor 810. Keenam, orang yang berhaji adalah tamu Allah. Dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, orang yang berperang jalan Allah, orang yang berhaji serta berumrah adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka, mereka pun memenuhi panggilan. Oleh karena itu, jika mereka meminta kepada Allah pasti akan beri. Hadis Ibnu Majah nomor 2891. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Kemudian kegiatan utama dalam ibadah haji berdasarkan urutan waktu, yaitu yang pertama, sebelum 8 Zulhijjah umat muslim dari seluruh dunia mulai berbondong untuk melaksanakan tawaf haji di Masjid Al-Haram Mekah. Yang kedua, 8 Zulhijjah jamaah haji bermalam di Mina. Pada pagi 8 Zulhijjah semua umat bisa memakai pakaian ihram atau 2 lembar kain kapan tanpa jahitan sebagai pakaian haji. Kemudian berniat haji dan membaca bacaan talbiyah jamaah, kemudian berangkat menuju Mina, sehingga malam harinya semua jamaah haji harus bermalam di Mina. Yang ketiga itu ada Zulhijjah, pagi harinya semua jamaah haji pergi ke Arafah, kemudian jamaah melaksanakan ibadah wukuf, yaitu berdiam diri dan berdoa di padang luas ini sehingga maghrib datang. Ketika malam datang, jamaah segera menuju dan bermalam Muzdalifah. Nah, yang keempat ini ada Zulhijjah. Setelah pagi di Muzdalifah, jamaah segera menuju Mina untuk melaksanakan ibadah jumrah akrabah, yaitu melempar batu sebanyak 7 kali ke tugu pertama sebagai simboliasis mengusir setan. Setelah mencukur rambut atau sebagian rambut, jamaah bisa tawaf haji atau menyelesaikan haji atau bermalam di Mina dan melaksanakan jumrah sambungan. Ula dan wusta. Yang kelima itu 11 Zulhijjah melemparkan jumrah sambungan atau ula di tugu pertama, tugu kedua, dan tugu ketiga. Yang keenam ini 12 Zulhijjah melempar jumlah sambungan atau ula di tugu pertama, tugu kedua, dan tugu ketiga. Yang ketujuh, sebelum pulang ke negara masing-masing, jamaah melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Itu saja. Itu tadi tentang ibadah haji yang saya sampaikan. Dan begitu luar biasa pahala dari berhaji. Semoga kita pun termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah SWT untuk menjadikan tamunya di rumahnya. Semoga kita dapat mempersiapkan ibadah haji tersebut dengan kepandangan fisik yang kuat dan rezeki yang halal. Amin amin ya robbal alamin. Begitu saja dakwah singkat saya yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.